Donald Trump tiba-tiba memberi sinyal pada Tiongkok bahwa ia siap berdamai dan membangun kemitraan, menunjukkan sikap mundur. Dan sementara seluruh dunia menunggu larangan baru, tarif baru, atau sanksi baru, pemerintahan Trump justru melakukan manuver yang kini membuat banyak analis menjadi bingung. Amerika Serikat tiba-tiba menarik daftar sanksi baru yang seharusnya mencakup Alibaba, Baidu, dan belasan raksasa Tiongkok lain. Selain itu, Nvidia dari Amerika Serikat diizinkan mengekspor chip canggih ke Tiongkok. Dan di sini muncul sejumlah pertanyaan, apa sebenarnya ini? Apakah ini sebuah kapitulasi dalam perang dagang atau Donald Trump hanya memutuskan untuk mengganti taktik tertentu? Dan inilah Kepala Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Yi saat berbicara di Munich tampak sangat optimis dan berbicara tentang masa depan cerah serta kemitraan antara dua negara adidaya. Nah, sedangkan orang-orang Eropa dalam situasi ini tidak sepenuhnya memahami mengapa Donald Trump melakukan hal yang begitu tak terduga. Perubahan tak terduga ini bukan semata karena Kanada dan Eropa yang lebih dulu menjalin hubungan dagang dengan Tiongkok. Di episode ini, kita akan membahas bersama berapa harga yang harus dibayar Tiongkok untuk tindakan itikat baik ini, mengapa Donald Trump pergi ke Beijing tepat pada bulan April, dan bagaimana caranya. Pelonggaran hubungan ini mengancam kepemimpinan Barat di bidang kecerdasan buatan. Nama saya Alexei Pici, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, like, dan tulis komentar apa saja di episode ini. Selain itu, jangan lupa juga untuk follow channel Telegram saya, Pici News. Link tersedia di deskripsi video. Kami segera mempublikasikan berita terbaru di sana. Donald Trump tiba-tiba mengubah taktik terhadap Tiongkok dalam dokumen yang dirilis kemarin. Beberapa jam lalu, pemerintah Amerika Serikat mencabut sanksi pada perusahaan-perusahaan Tiongkok terkemuka. Masalahnya, belum lama ini justru pihak Trump memasukkan daftar perusahaan Tiongkok yang diduga memberikan bantuan kepada militer Beijing. Beberapa perusahaan teknologi besar Tiongkok seperti Alibaba dan Baidu juga masuk daftar itu. Kini Trump mencabut daftar itu dan menyatakan perusahaan-perusahaan tersebut seolah tak bermasalah. Selain itu, dokumen tersebut menyebut produsen chip memori terkemuka Tiongkok, Changxin Memory Technologies, juga dikeluarkan dari daftar sanksi. Hal ini memicu kritik dari para pendukung garis keras terhadap Tiongkok di Washington yang khawatir bahwa meningkatnya keahlian perusahaan-perusahaan tersebut dalam produksi chip dapat secara signifikan memperkuat militer Tiongkok. Dan dalam surat dari Pentagon ke Federal Register, jurnal resmi pemerintah Amerika Serikat tanpa menyebutkan alasan, tertulis, "Kami ingin menghapus pemberitahuan ini dari dokumen publik dan menariknya dari publikasi di Federal Register." Artinya, Pentagon, jika saya terjemahkan ke dalam bahasa yang mudah dimengerti, ingin diam-diam membatalkan sanksi yang pada dasarnya memang hampir mereka lakukan. Namun, begitu Pentagon menyadari bahwa informasi tersebut telah bocor ke publik, informasi itu pun menjadi milik publik. Pentagon kembali meminta penarikan permintaan sebelumnya dan penghapusan permohonan pengecualian perusahaan Tiongkok dari daftar sanksi. Lebih dari itu, dokumen yang ditarik kembali tersebut juga mencakup produsen mobil BYD, perusahaan bioteknologi Wuxi F-Tech, dan perusahaan RoboSense Technology yang bergerak di bidang pengembangan teknologi robotika berbasis kecerdasan buatan. Begitulah. Pengumuman dan penghapusan daftar perusahaan itu secara cepat terjadi saat pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berupaya mencegah memburuknya hubungan dengan Tiongkok pasca perang dagang. Sejak saat itu, pemerintahan Trump mengambil sikap yang lebih lunak terhadap Tiongkok. Seperti yang Anda ketahui, Trump telah memberikan lampu hijau kepada perusahaan Nvidia untuk mengekspor chip kecerdasan buatan tercanggih kedua mereka ke Tiongkok dan menunda penerapan aturan yang akan melarang ribuan perusahaan Tiongkok membeli teknologi Amerika. Dan di sini saya ingatkan bahwa pada hari Kamis lalu, kantor berita Reuters melaporkan bahwa pemerintahan Trump menunda sejumlah langkah untuk memastikan perhatian terhadap keamanan nasional yang ditujukan terhadap Tiongkok, termasuk larangan operasional China Telecom di Amerika Serikat dan pembatasan penjualan peralatan Tiongkok untuk pusat data Amerika. Donald Trump diperkirakan akan mengunjungi Tiongkok pada April meski tanggalnya belum ditentukan. Sudah ada sinyal terkait kunjungan ini.
Dan kabarnya, pencabutan sanksi seperti itu diusulkan agar, seperti yang dikatakan, tidak mengganggu kunjungan Donald Trump ke Beijing. Meski daftar Pentagon tidak secara formal memberikan sanksi klasik pada perusahaan-perusahaan Tiongkok, undang-undang baru melarang lembaga membuat kontrak dan membeli dari perusahaan dalam daftar ini selama beberapa tahun ke depan. Meski disebut tidak terkena sanksi, sebenarnya itu adalah sanksi. Masuknya ke daftar ini juga memberi sinyal pada pemasok Pentagon dan lembaga pemerintah Amerika Serikat soal pandangan militer Amerika terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Beberapa di antaranya telah menggugat Amerika Serikat akibat masuk daftar ini. Perwakilan Alibaba menyatakan tidak ada dasar memasukkan poin ini ke daftar dan mengatakan akan menuntut. Dan mereka menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak ada hubungannya dengan militer Tiongkok maupun Partai Komunis Tiongkok. Mari kita tegaskan lagi apa yang terjadi agar jelas. Pentagon memiliki daftar perusahaan Tiongkok yang dicurigai bekerja untuk militer Republik Rakyat Tiongkok, dan perusahaan tersebut dilarang bekerja sama dengan kontraktor militer Amerika Serikat. Perusahaan lain juga menolak bekerja sama karena mengetahui masalah tersebut. Pada kenyataannya, ini adalah upaya untuk menyingkirkan perusahaan-perusahaan tersebut dari pasar Amerika. Akhir pekan lalu, Pentagon diam-diam mencabut larangan terhadap beberapa perusahaan Tiongkok, yang berarti sanksi dicabut. Saat informasi ini dipublikasikan, Pentagon menarik permintaannya. Kini tidak jelas apakah sanksi tersebut masih berlaku. Mari kita bahas pembongkaran keputusan seperti ini. Sebulan yang lalu, Donald Trump mengancam akan melakukan holocaust teknologi terhadap Tiongkok dan perusahaan-perusahaan Tiongkok, tapi sekarang tiba-tiba ada perubahan arah seperti ini. Di satu sisi, ini adalah pragmatisme ekonomi. Mungkin saja raksasa teknologi Amerika seperti Nvidia atau Apple secara objektif mulai mengalami kerugian besar. Donald Trump, seorang pebisnis, menyadari bahwa melarang Tiongkok mendapatkan chip juga membuat perusahaan Amerika kehilangan potensi keuntungan untuk investasi pengembangan AI generasi berikutnya. Dia memutuskan mengembalikan rantai pasokan seperti semula demi menyelamatkan bisnis Amerika dan memberikan microchip ke orang Tiongkok, meski chip itu bukan kelas 1. Tapi ada satu alasan lagi untuk keputusan ini. Donald Trump ingin Tiongkok berhenti membeli minyak Iran dan berhenti mendukung mesin militer Moskwa. Pelonggaran teknologi ini, kalau mau dibilang, adalah semacam umpan untuk Xi Jinping. Seolah-olah saya memberi Anda chip untuk kecerdasan buatan Tiongkok dan Anda menyerahkan Teheran serta membantu agar Iran dan Rusia mau bernegosiasi. Pejabat Tiongkok Wang Yi di Munich menegaskan Tiongkok siap berdialog secara konstruktif terkait masalah ini. Jadi maksudnya kami siap bernegosiasi. Kami sudah mendengar, ayo bernegosiasi. Trump ingin ke Beijing April. Tahukah Anda, dia bukan musuh, melainkan pemenang dengan kontrak miliaran dolar. Memang, dia selalu seperti itu. Trump kini memulai permainan licik baru dengan Tiongkok. Kita lihat saja bagaimana akhirnya. Namun, jelas ada kecenderungan membatalkan kebijakan perdagangan yang dulu diterapkan Trump. Di sini, saya akan berhenti sejenak. Tulis pendapat dan kesimpulan di kolom komentar, subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa.